Polusi udara dapat disebabkan oleh kegiatan pembakaran yang menghasilkan asap tebal, gas-gas buangan bahan bakar dari pabrik yang berbahaya bagi kehidupan. Demikian juga dengan kendaraan bermotor. Dari hasil pembakaran tersebut akan dikeluarkan asap tebal dan juga kandungan gas-gas buangan yang tinggi, sehingga berbahaya bagi kehidupan. Pusat-pusat pembakaran ini pun sebagai sumber polusi yang berbahaya. Gas-gas dan partikel yang dikeluarkan akibat gunung meletus juga dapat mengotori udara. Buangan-buangan tersebut yang mengotori udara dan lingkungan dikenal dengan polutan. Zat-zat pencemar udara yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, dan sampah yang mengotori udara berupa CO2, Cu, SO2, NO2, CH4, juga debu. Zat-zat pencemar tadi adalah bagian dari 5 unsur utama pencemar udara, yaitu karbon dioksida, oksida-oksida belerang, oksida-oksida nitrogen, hidrokarbon, dan partikel-partikel. Pada umumnya, zat-zat tersebut tidak terlihat, tidak terasa, dan tidak tercium. Hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah padat, lebih kurang 90%-nya adalah CO. Karbon monoksida atau CO memang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Apabila seseorang mengisap udara yang mengandung gas CO, maka gas CO ini akan masuk ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah. Di dalam aliran darah, gas CO ini akan mengikat oksigen dari hemoglobin sehingga terbentuklah karboksihemoglobin. Pengaruh pencemaran dari berbagai konsentrasi CO itu berbeda-beda. Semakin tinggi kadar CO, maka akibatnya semakin berat pula. Kadar CO2 di udara yang tinggi atau lebih besar dari 0,033% akan memberi pengaruh negatif bagi makhluk hidup. Zat pencemar juga akan mengganggu pertumbuhan tanaman, bahkan dapat merusak tanaman di wilayah pertanian dan dapat mengakibatkan rusaknya hutan-hutan. Dedaunan akan berlubang dan warnanya pun akan berubah, bahkan bisa sampai mati. Zat pencemar udara dapat melecetkan, membuat karat, mengotori, menodai, mengikis, memecahkan, melemahkan, dan melunturkan berbagai macam benda. Misalnya, baja dapat berkarat 2-4 kali lebih cepat dalam udara yang mengandung belerang.
Proses pencemaran udara yang mempengaruhi lingkungan berasal dari hasil pembakaran pabrik, mobil, dan sampah. Gas yang dihasilkan yaitu SO2 dan NO2. Gas-gas ini akan bebas naik ke udara, kemudian bercampur dengan udara di sekitarnya, dan akan dihembus oleh angin. Sebagian gas-gas tersebut perlahan-lahan akan terserap oleh tanah dan tanaman, tetapi sebagian besar tetap berada di udara. Dengan adanya aksi sinar matahari, SO2 dan NO2 perlahan-lahan bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara, sehingga membentuk senyawa asam yang akan tetap di udara dalam bentuk partikel halus dan tetesan-tetesan kecil. Dalam cuaca basah, partikel dan tetesan tersebut larut dalam air dan terbawa ke tanah dalam bentuk hujan yang akan menjadi hujan asam. Bila hujan asam ini merembes ke tanah, beberapa jenis tanah dapat menetralkan kadar asamnya. Tetapi ada jenis tanah lainnya yang akan bertambah keasaman tanahnya. Hujan asam ini akan melepaskan zat gizi penting seperti kalsium dan magnesium dari tanah, sehingga mengakibatkan tanah jadi kritis dan tanaman pun akan menjadi rusak. Hujan asam juga akan menarik keluar logam beracun seperti merkuri dan aluminium dari tanah yang mengandung zat tersebut untuk masuk ke dalam air yang kemudian dapat membahayakan ikan-ikan. Dengan demikian, gas SO2 dan NO2 dengan uap air akan membentuk asam, yaitu H2SO4 dan HNO3. Asam-asam tersebut bila bercampur dengan air hujan akan membentuk hujan asam. Hujan asam ini akan merembes ke tanah sehingga akan melarutkan Ca dan Mg. Juga akan menarik keluar logam-logam Hg dan Al sebagai racun di kolam yang akan mengakibatkan ikan-ikan mati.